Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Semua dalam keadaan bersuka cita. Hari ini kita masih ibadah online. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita. Kita fokus kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ada kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau setiap hati, Kau melihat setiap hati kami Tuhan, yang rindu ingin menyembah-Mu, yang rindu yang memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih setiap kehidupan kami Bapa. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu kami mengangkat tangan kami Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan. Mengasihi kami Bapa. Di atas setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami, setiap beban persoalan kami, setiap kerinduan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, setiap pikiran kami, setiap mulut kami Bapa. Bila yang memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita teramat sangat baik. Amin. Kita renungkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan satu pujian. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Terima kasih, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk setiap perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya Kau akan selalu menyertai kami Tuhan. Kau tidak pernah memandang masa lalu kami, Kau tidak pernah melihat siapa kami Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan sebagai biji mata di hati-Mu Bapa. Terukir nama kami Tuhan. Di biji mata-Mu Tuhan ada wajah kami Bapa. Siapakah kami Tuhan, sehingga Kau boleh memandang kami Bapa. Dari segala ciptaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ini Tuhan, siapa kami Tuhan, Kau memandang kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih ya Tuhan, di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala puji.
dengan cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hari ini kita akan sedikit belajar dan membahas tentang iman. Iman adalah kata yang tidak pernah bisa kita lepaskan dari hikmat. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Sama halnya kalau kita makan, enggak minum, bisa. Tapi apakah ketika kita makan, enggak minum, fungsi tubuh kita bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya? Apakah tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup kalau kita hanya sekedar makan? Atau mungkin ketika kita hanya sekedar minum? Secara basic, apa sih yang dimaksud iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman di sini bukan hanya sebatas percaya. Iman di sini punya level yang lebih tinggi dari kata percaya. Kadang untuk mendapatkan sebuah kepercayaan saja, kita harus bisa melihat buktinya dulu. Kita harus lihat kebenarannya dulu. Kita harus dengar kondisi sebenarnya itu seperti apa. Tapi iman, kita semua yang berkumpul di ruang Zoom ini, kita sama-sama punya iman. Itu sebabnya kita berkumpul. Karena kita percaya bahwa persekutuan ini adalah yang Tuhan mau, yang kita butuhkan untuk kita sama-sama duduk, sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kemudian kita bisa mengkualitaskan kehidupan kita. Lalu iman dalam konteks kekristenan berdasarkan ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid 2 adalah sikap seseorang yang melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan, entah itu kebajikan, kebaikan, atau apa saja, kemudian sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan mengakui bahwa segala sesuatu hanya dari Dia. Intinya, iman Kristen adalah iman yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus.
Jangan pernah kita bilang, aku orang beriman, saya orang beriman. Tapi kehidupan kita tidak mencerminkan kita sebagai orang beriman. Tapi kehidupan kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena iman ini bicara adalah antara pribadimu dengan Tuhan itu sendiri. Iman ini nggak bisa melibatkan bantuan orang lain. Iman ini bukan urusan kelompok. Iman ini bukan hanya sekedar urusan gereja. Tapi iman fokusnya adalah antara dirimu dengan Tuhan. Kita semua yang ada di ruang Zoom ini, kita komunitas ini, Majesty ini, yang bisa dilakukan adalah saling support untuk sama-sama membangun kualitas iman. Karena dengan harapan ketika kita bernaung, kita bersekutu bersama-sama, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tapi ketika warning tadi, rambu-rambu tadi dilanggar, konsekuensinya apa? Ya masing-masing mendapatkan konsekuensinya. Karena iman ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan iman ini, saya tekankan di sini. Sikap seseorang yang melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri. Jangan pernah bilang beriman kalau masih mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah bilang beriman ketika kamu masih khawatir dengan rencana kehidupan Tuhan. Dengan jalan kehidupan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang beriman kalau kamu tidak mau melibatkan Tuhan dalam perkara apapun. Iman gak akan pernah bisa berfungsi tanpa kontinuitas. Iman itu grafiknya bukan seperti grafik dolar yang naik kadang, turun. Iman itu ya minimal linear, tapi ada naiknya. Naik terus. Setiap kehidupan kita, setiap hari kehidupan kita, kita harus punya tren naik untuk iman kita. Lalu yang kedua, hikmat. Apa hikmat? Kata hikmat dalam bahasa Yunani adalah Sophia. Jadi yang punya anak namanya Sophia itu artinya hikmat. Yang artinya kebijaksanaan. Pemahaman ini cenderung mengarah pada sikap hidup atau perbuatan. Menurut Eugenia Price, hikmat adalah sesuatu yang aktif dan bergerak, bukan saja sejajar dengan kehendak Allah, tetapi sejajar dengan tuntutan keadaan, baik yang sudah lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, hikmat berkaitan dengan sikap aktif yang terjadi dalam waktu tertentu. Hikmat bukan hanya sekedar pengetahuan. Hikmat bukan hanya sekedar teori. Hikmat bukan hanya sekedar bicara tentang kepandaian. Tapi hikmat adalah anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita bisa berjalan menyeimbangi iman tadi. Untuk berpegang teguh. Untuk kita bertahan sampai akhir. Untuk kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan. Kadang kita masih berasumsi bahwa kehidupan kita itu hanya akan selalu diperhadapkan antara baik dan buruk, baik dan buruk. Tapi bukankah belakangan ini di kehidupan kita sedang diperhadapkan ketika kita harus memilih yang buruk dari yang terburuk? Atau kita harus diperhadapkan harus memilih yang terbaik dari yang baik? Tanpa hikmat hal ini tidak akan pernah bisa kita lakukan. Iman dan perbuatan. Sebelum saya kaitkan iman dan hikmat, ini ada satu jembatan, yaitu perbuatan, iman dan perbuatan. Di Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan, nothing. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman harus diimbangi dengan perbuatan. Iman harus diimbangi dengan cerminan kehidupan kita. Alami, lakukan, melakukan sebuah perbuatan, dan di situ bukti iman. Iman akan bertumbuh karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai, yang sejalan, seiringan dengan Tuhan.
Lalu gimana caranya untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi untuk menumbuhkan iman, untuk menjadi sempurna? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyempurnakan iman tadi, kita butuh yang namanya hikmat daripada Tuhan. Iman dan hikmat. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dari kecil, kita sudah sejak lama mengenal Tuhan, kita sudah mengenal kitab suci kita. Tapi sudah seberapa banyak di antara kita yang mau meminta hikmat daripada Tuhan tadi? Yang mau mencari intisari dari Alkitab tadi, setiap pengajaran-pengajaran tadi, untuk membekali diri kita, untuk kita bisa diberikan hikmat, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 4. Kadang seringkali kita menyalahartikan hikmat tadi sebagai kepandaian sehingga kita hanya bisa berteori. Kita hanya mengandalkan hikmat-hikmat kita. Hanya kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang indah. Tapi kita melupakan bahwa perkataan kita, pemberitaan kita, kesaksian kita, bahwa itu harus melibatkan roh. Kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan kita berkata-kata, tujuan kita melakukan pemberitaan firman Tuhan, tujuan kita memberikan kesaksian kehidupan kita adalah untuk memberkati orang. Dan hal itu harus dari hati, berdasarkan guidance, berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan kita. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita tahu cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo dicatat sebagai raja paling berhikmat karena Tuhan limpahkan hikmat. Tapi kenapa dia hancur? Tapi kenapa dia gagal? Kenapa Tuhan memporak-porandakan kerajaannya? Karena iman. Karena iman. Karena dia tukar hikmat tadi dengan imannya. Dia korbankan imannya. Sehingga Tuhan pecah belah. Salomo menukar segala sesuatunya dengan iman untuk menyembah Allah-Allah lain dari istri-istrinya yang lain. Dari bangsa-bangsa yang lain. Berhikmat, tapi tidak punya iman, kamu akan hancur. Iman dan hikmat, kalau kita sama-sama kita kupas di Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kalimat yang mengandung kontraindikasi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Biasanya ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan itu karena ada berita sukacita, karena kita mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang menguntungkan, yang mengenakan seperti apa yang kita inginkan. Tapi di klausal kedua, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Gimana ceritanya ketika kita jatuh dalam pencobaan, tapi kita harus bersyukur, kita bahagia, kita bisa tetap menjalani kehidupan kita seperti tidak ada masalah, likely nothing gitu. Tapi kita tetap mengucap syukur. Ini peranan hikmat. Hal ini tidak akan pernah bisa dilakukan kalau kamu tidak beriman dan tidak berhikmat. Kalau kita tidak beriman dan tidak berhikmat, 1 Yakobus 2 ayat 2 ini nggak akan berfungsi. 1 Yakobus 1 ayat 2 ini nggak akan pernah berfungsi. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari pencobaan, kita masuk ke ujian. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan untuk apa?
konsistensi tadi, untuk mempertahankan konsistensi tadi, untuk kita tetap setia dalam perkara kecil, sehingga kita punya grafik yang semakin hari semakin naik, semakin naik, semakin naik, sampai dengan come the time kita siap, kita sedia, kita menjadi pengantin-pengantin yang punya persediaan minyak. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan tadi supaya memperoleh buah yang sempurna, yang membentuk kita menjadi sempurna, utuh, nggak kekurangan satu apapun juga. Kita bisa ajak orang-orang di sekitar kita, kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita, lingkungan kita, dengan bukti iman kita. Kita kasih contoh sama mereka, kita kasih lihat sama mereka tentang grafik kehidupan kita tadi, untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita bingung di tengah kondisi-kondisi yang sekarang, ini dalam chaos condition, di mana semua tampak samar, karena terlalu banyak konspirasi, terlalu banyak aturan, terlalu banyak begini, begitu. Kita kadang disesatkan oleh hikmat. Kita disesatkan oleh pikiran kita. Adakah di antara kita yang bertanya sama Tuhan? Ada yang meminta hikmat daripada Tuhan? Bukan hanya mengandalkan hikmat kita. Bisa nggak kita mengandalkan hikmat kita? Bisa. Kita belajar, tapi nggak tanya Tuhan, dan akhirnya penyesatan terjadi. Tapi ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, kita kenal dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita menjadi peka. Hikmat tadi butuh kepekaan, dan kepekaan ini akan ada ketika kita bergaul karib. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Minta pada Tuhan hikmat daripada Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika kita minta hikmat, kita percaya, kita fokus kepada Tuhan, karena kita punya tujuan, karena dasar iman tadi, kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya iman kita bertumbuh dengan pengetahuan yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kalau kita masih dipusingkan, kalau kita masih takut dengan ini, itu, dan kemudian mempertanyakan tentang keesaan Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, jangan harap kita dapat hikmat tadi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hikmat butuh fokus. Iman akan membawa hikmat yang daripada Tuhan. Iman akan membawa kita bergaul karib, intim sama Tuhan, untuk kita saling bergandengan tangan, terus bertahan sampai akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita mau masuk golongan yang mana? 4 kriteria orang Kristen dari iman dan hikmat tadi. Yang pertama, orang beriman tapi tidak berhikmat. Bisa nggak? Bisa. Kalau boleh saya pinjam sedikit sarkasme. Orang beriman tapi tidak berhikmat. Ini adalah orang bodoh. Kenapa? Iman tanpa hikmat. Gimana ceritanya? Itu ibarat kalau kita lagi mengendarai kendaraan, kita punya gas tapi kita nggak pernah mau ngecek remnya ada apa enggak. Kita babat habis, bless. Orang beriman tapi tak berhikmat. Sekarang sistem lockdown semua segala macam. Kita iman Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai kita.
Kita diam di rumah tanpa usaha, tanpa mau komunikasi sama siapapun. Apakah berkat itu akan turun begitu saja? Apakah ini masih zaman Nabi Musa, di mana-mana akan turun untuk memberi makan, tanpa hikmat, tanpa perbuatan? Yang kedua, orang berhikmat, tapi tidak beriman. Ini orang yang punya pengetahuan. Orang yang memiliki kebijaksanaan, kearifan yang luar biasa. Tapi dia tidak beriman. Dia tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Ini hancur. Contohnya Salomo. Dia tukar imannya tadi. Dia tukar imannya tadi untuk kesenangannya, untuk keperluan pribadinya, untuk politiknya, untuk kerajaannya. Tapi justru Tuhan ambil semua. Jadi pintar boleh. Jadi bijaksana boleh, tapi tetap andalkan Tuhan. Orang yang tak beriman dan juga tak berhikmat. Wow. Ini adalah orang yang paling parah. Udah gak percaya Tuhan. Udah gak punya iman. Gak berhikmat juga. Gak punya pengetahuan. Prakteknya gak ada, teorinya juga gak ada. Wah, udah deh, ini mah harus tumpang tangan, tumpang kaki untuk kita sama-sama berdoa sama untuk mereka. Lalu orang beriman sekaligus orang yang berhikmat. Ini adalah kriteria yang paling ideal untuk kita. Ayo, kita hidup dengan iman sekaligus berhikmat. Jangan sampai kepandaian kita menyesatkan kita. Jangan sampai kita beriman juga tapi bodoh. Saya bikin kalimat yang sedikit sarkas di sini, sedikit keras di sini. Beriman jangan bodoh. Namun kepandaian seringkali membuat iman mati. Maka mintalah hikmat kepada Tuhan agar iman itu menjadi sempurna dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Beriman jangan bodoh. Jangan mencobai diri sendiri dengan mengatasnamakan iman. Dan kita gegabah. Oh, Tuhan akan tolong, Tuhan akan selamatkan saya. Lalu nyebrang, nggak tengok kanan kiri. Saya beriman kepada Tuhan untuk kemudian lompat dari jurang. Lompat ke jurang. Dan berpikir bahwa nanti Tuhan akan tolong. Jangan bodoh. Namun, kepandaian seringkali membuat iman mati. Kenapa? Karena hikmat tadi seringkali menyesatkan dan kita berpikir bahwa kita pintar, kita menguasai segala bentuk teori dan kemudian menduakan Tuhan. Dan kemudian kita menyingkirkan peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan kepandaian kita hanya mengandalkan kekuatan kita hanya mengandalkan segala sesuatu yang bersumber pada pikiran kita. Kalau saya boleh mengutip sedikit dari film Avengers Endgame, ketika Thanos berhadapan dengan Iron Man di terakhir, Thanos ada bilang, terkutuklah kita karena dibekali dengan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa. Ini udah menjadi sebuah statement yang mungkin di antara kita juga banyak yang kenal tokoh-tokoh terkenal, Einstein, terus Tesla. Mereka adalah orang yang diberkati dengan kepandaian. Tapi apakah mereka percaya dengan Tuhan? Apakah mereka beriman kepada Tuhan? Sehingga kehidupan mereka begitu tragis. Maka mintalah hikmat kepada Tuhan agar iman itu menjadi sempurna dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau boleh saya singgung sedikit, kita semua pasti sama-sama tahu cerita tentang janda Sarfat dan Nabi Elia. Ceritanya pasti sudah hafal. Ketika Elia datang, minta makan kepada satu keluarga janda, ibu dan anaknya. Kemudian dia bilang sama, "Hei ibu, buatkan aku roti." Lalu si ibu bilang, "Tapi Pak, saya cuma tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli.
Lalu Elia bilang dengan tegas, buat dulu untuk aku. Buat dulu untuk aku. Kemudian janda ini, ibu ini, dia buat. Dia bikinin. Walaupun mungkin di situ pasrah. Dia pasrah. Tapi karena kebaikannya, karena imannya tadi, dia memperoleh hikmat. Bisa aja waktu itu janda ini setelah bikin, enak cepetan kita makan. Kemudian mereka akan mati. Tapi Tuhan kasih hikmat atas iman orang ini. Sehingga dia dikasih kebenaran, dikasih pengetahuan untuk dia buatin buat Elia. Kemudian dia pergi ke dapur lagi bikin dan bertahan sampai dengan akhir. Ada juga cerita ketika orang kaya datang kepada Tuhan untuk nanya gimana yang masuk ke kerajaan surga. Lalu Tuhan jawab, jual seluruh hartamu, bagiin dan ikutlah aku. Iman udah ada, dia udah percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, tapi dia tidak diberikan hikmat untuk melakukan panggilannya tadi. Dan dia berlalu pergi untuk mempertahankan hartanya. Tapi ketika murid-murid Yesus dipanggil, mereka tinggalkan jubah yang lamanya, mereka tinggalkan identitasnya untuk kepercayaan iman. Mereka diberikan hikmat daripada Tuhan untuk menjadi kaum yang militan, untuk menjadi orang-orang yang militan, yang memegang teguh. Walaupun pada akhirnya harus ada yang gugur, karena tidak ada hikmat tadi. Ayo, kita mau menjadi seperti apa? Mintalah hikmat kepada Tuhan agar iman itu menjadi sempurna dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Perjalanan iman terdiri dari banyak langkah dan setiap langkah memerlukan sebuah keputusan. Casey Treat. Keputusan apa yang akan kita ambil untuk kehidupan kita? Tadi saya bilang di awal, akan mudah ceritanya ketika kita harus memilih mana yang baik dari yang buruk. Tapi akan menjadi sulit ketika kita harus memilih keputusan yang buruk dari yang terburuk. Dan memilih yang terbaik dari yang baik. Hikmat. Raja Salomo dikenal dengan salah satu cerita yang luar biasa hikmatnya ketika ada dua orang ibu sedang perebutan anak. Ketika dua orang ibu sedang perebutan anak menghadap Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo bilang, ya udah belah dua aja anaknya. Untuk supaya masing-masing sama, punya sebelah-sebelah. Sama-sama mendapatkan. Karena Salomo tahu bahwa ibu kandungnya tidak akan membiarkan anaknya untuk dibelah. Dan kemudian ibunya bilang, jangan dibelah. Berikan saja kepadanya. Yang penting anak ini tetap hidup. Dan Raja Salomo bilang, itu adalah ibu kandungnya. Kondisi-kondisi seperti ini, sering kali kita diperhadapkan dengan kondisi yang harus membuat keputusan-keputusan yang nggak mudah. Ayo, di kondisi-kondisi ini, di kehidupan ini, kita libatkan Tuhan. Kita tumbuhkan iman kita di dalam hikmat, supaya kita menjadi kriteria yang paling ideal di hadapan Tuhan. Kita tidak beriman yang bodoh, kita tidak menjadi pandai yang sesat, kita enggak menjadi bodoh yang sesat, tapi kita menjadi orang yang pandai dan benar, yang beriman di hadapan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Ajar kami, bawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang beriman, yang berhikmat, yang berilmu pengetahuan, untuk kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami boleh bertahan sampai akhir, untuk kami boleh mempertahankan grafik kehidupan kami untuk tetap naik, untuk menjadi semakin hari semakin sepadan dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Kami nggak akan pernah bisa capai itu tanpa penyertaan Tuhan. Kami tidak akan bisa capai itu semua tanpa
rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh bantuan Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu melibatkan diri kami, hidup kami dalam Tuhan. Bawa kami untuk bertahan sampai akhir. Jadikan kami umat pemenang untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa sekarang yang semakin sulit ini. Tapi kami diberikan hikmat untuk kami boleh mempertahankan iman kami, berjuang sampai akhir. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan biar kiranya firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ketika kami lemah, ketika kami jatuh. Tapi Tuhan kembali ingatkan kami untuk kami bertahan. Untuk kami boleh tetap setia sampai akhir. Kami tidak akan goyah menukar iman kami dengan apapun. Kami tidak akan mengorbankan hikmat kami hanya karena kebodohan-kebodohan kami Tuhan. Kami mau bertahan sampai dengan akhir berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.